bahkan di anak-anak kadang-kadang malah lebih banyak yang muslimnya ya, tapi kita beragam ya, jadi bukan hanya untuk Katolik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Kamat Sahabat Inspirasi Anak Negeri. Jadi kali ini kita lagi podcast di Sekolah SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Saat ini kita lagi bersama dengan kepala sekolah, yaitu ada Pak Mulyono. Pak Mulyono, apa kabar? Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Nih kita perkenalan dulu sama Pak Mulyono karena kan masih pemuka nih ya kan. Pak Mulyono bisa perkenalkan diri sama teman-teman yang ada di rumah. Ya, selamat pagi. Saya Agustinus Mulyono, Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Saya mulai bertugas di SMA Pangudi Luhur, Jakarta itu sejak tahun 1993. Waktu itu menjadi guru fisika. Kemudian tahun 2019 sampai sekarang dipercaya oleh yayasan menjadi kepala sekolah SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Berarti Pak Mulyono ini mulai jadi kepala sekolah ini dari tahun berapa? Dari tahun 2019. Tapi untuk masuk di sekolah ini udah dari sebelum 2019? Iya, dari tahun 1993. Berarti selama 1993 itu Pak Mulyono udah jadi guru fisika? Iya, betul. Saya mengajar fisika. Dari awal Pak Mulyono masuk sini ya? Iya. Itu untuk murid-murid itu udah jumlahnya itu sama yang sekarang atau ada perubahan dari yang dulunya? Iya, kalau untuk siswanya dari sejak saya pertama masuk sampai sekarang itu ini ya masih siswa laki-laki semua. Jadi SMA Pangudi Luhur Jakarta ini sekolah yang ini homogen, laki-laki semua. Kemudian untuk jumlah siswanya ya memang kita selalu sekitar 4 kelas dan juga tidak per kelasnya sekitar 30. Ya. Jadi di sini itu khusus SMA aja, berarti udah nggak ada SMK ya Pak? Ya, di sini khusus SMA saja, ya. Tapi kalau satu yayasan, kebetulan Pangudi Luhur ini kan yayasan yang berpusat di Semarang, tapi ada yayasan perwakilan di Jakarta. Itu ada mulai playgroup, TK, SD, SMP ada di Haji Nawi. Kalau di sini khusus untuk SMA saja, tidak ada SMK-nya. Kan yang saya tahu dari Pangudi Luhur ini kan banyak ya cabangnya ya. Kalau boleh tahu pusat dari Pangudi Luhur ini ada di mana tuh Pak? Iya, jadi untuk yayasan pusatnya tadi saya sampaikan itu ada di Semarang di Jalan ini Dr. Sutomo. Ya, tapi ada yayasan perwakilan yang di Jakarta ini yang menaungi sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat tuh ada TK sampai SMA tapi khusus untuk SLB. Kemudian di daerah Pondok Gede juga ada, di daerah Delta Mas juga ada, itu yayasan perwakilannya ada di Haji Nawi 21. Kalau boleh tahu ini mulai berdirinya itu tahun berapa ya Pak? Ya, SMA Pangudi Luhur Jakarta itu mulai berdiri tahun 1965. Ya, waktu itu didirikan oleh Bruder. Jadi yayasan ini yang memiliki adalah biarawan itu yang hidupnya selibat, tidak berkeluarga. Jadi memang untuk ini karya pendidikan ya. Pertama kali oleh Bruder dari Belanda namanya Bruder Honoratus Knapen dari tahun 1965. Ya, beliau menjadi kepala sekolah sampai 1979. Beliau itu menjadi kepala sekolah di sini yang bagian Jakarta atau dari pusatnya yang di Semarang itu? Menjadi kepala sekolah yang di sini, ya, khusus di Jakarta saja. Jadi awal berdirinya itu lebih dulu di Semarang kan ya? Iya, jadi sebelum di sini itu sudah ada sekolah-sekolah yang didirikan, yang satu yayasan dengan Pangudi Luhur itu ada yang di
Semarang, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Salatiga, di Surakarta itu. Berarti beda tahun pembangunannya itu selang berapa tahun atau gimana? Kalau iya, Yayasan Pangudulur itu kan mulai berdiri tahun 1954. Ya. Jadi selang pembangunan itu beberapa tahun gitu ya baru membuat cabang-cabangnya. Iya, betul. Iya. Dan sebelumnya ya bahkan sebelum kemerdekaan pun sudah ada karya-karya ya yang dirintis oleh Bruder EPC itu ini, namun waktu itu belum terbentuk yayasan. Kalau terbentuk yayasannya ya setelah merdeka tahun 54 itu. Bapak bisa ceritain nggak sih gimana sih sejarah sekolah Pangudulur ini gitu? Iya. Sejarahnya. Ya, kalau untuk SMA Pangudulur ini memang tadi saya sampaikan berdiri tahun 65 dan ini sekolah yang unik ya, yang khusus ya untuk laki-laki semua. Bahkan waktu itu karena kepala sekolahnya itu juga ini seorang bruder dari Belanda. Pada waktu awal itu memang ini anak-anak itu termasuk untuk seragam itu diberi kebebasan ya. Bahkan sampai sekarang juga kita beri kebebasan, namun hanya khusus untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat tuh anak-anak boleh pakai jin ya. Tapi selain itu ya kita mengikuti regulasi yang sekarang kan ada tuntutan dari Dignas supaya termasuk mengikuti ini seragam ya, kemudian juga akreditasi, ujian ya. Kalau waktu itu ya ujian ya sekolah yang menentukan ya, ada untuk meskipun ada ujian nasional ya, tapi ada ujian sekolah yang menentukan untuk kelulusan itu. Ya. Jadi dulu dari awal-awal itu mereka tuh dibebaskan seragam ya Pak? Iya, pada awal-awalnya seperti itu. Namun sekarang ya khusus hanya untuk hari Jumat saja ya. Sama ada seragam khusus PL yang seluruh Indonesia sama itu pada hari Kamis. Itu dan juga termasuk ini ya, dulu itu kebebasannya itu bukan hanya pada seragam tapi termasuk gondrong ya. Maka sekarang juga karena mungkin juga banyak dari anak alumni ya, sehingga cerita-cerita ya atau masa lalu yang barangkali membanggakan itu supaya sekarang juga masih ada. Maka sekarang anak-anak juga kita beri apresiasi untuk gondrong, tapi khusus untuk yang nilainya bagus. Jadi yang rata-ratanya di atas 85, kemudian tidak pernah mendapat surat peringatan dan berperilaku baik, kita beri apresiasi seperti itu. Itu sampai sekarang yang nilai-nilai atau hal-hal yang dianggap ya masih kebanggaan dari anak-anak, masih ini. Tapi kita cukup banyak untuk Pak yang sekarang jadi berambut gondrong gitu Pak? Ya, biasanya karena ada tuntutan itu ya, kalau dulu kan semuanya ya, kalau sekarang ya tidak terlalu banyak ya, paling sekitar 20% yang itu, karena kita kan menuntutnya untuk yang nilainya rata-rata di atas 85 dan tuntas untuk seluruh mata pelajaran dan juga berperilaku baik, itu supaya ya kita ada tuntutan untuk unggul ya, yang pengen gondrong. Kalau boleh tahu proses belajar mengajar di Pangudulur itu seperti apa ya Pak kira-kira? Iya, ini untuk proses belajar mengajar memang dari awal itu tidak hanya mengikuti kurikulum dari ini ya, dari nasional saja ya. Bahkan dulu ini ya ada banyak pelajaran yang mungkin di sekolah lain tidak ada ya, seperti kayak matematika itu ada dipisah, ada stereo, goneo ya. Kemudian fisika juga demikian, ada istilahnya ada ilmu listrik, mekanika ya, ilmu pesawat seperti itu. Jadi banyak sekali pelajarannya dulu, tapi sekarang kita regulasinya mengikuti kurikulum nasional, namun juga kita menambahkan mata pelajaran-pelajaran
yang dirasa dibutuhkan oleh anak-anak ya. Jadi kalau sekarang ini karena kita bernaung di di Yayasan Pangudi Luhur, itu ada mata pelajaran kepanguduluhuran ya. Di situ ya banyak menanamkan tentang budi pekerti. Ya, itu kemudian juga ada native speaker itu. Kemudian karena lulusan dari SMA Pangudi Luhur itu kan banyak yang nanti untuk perguruan tingginya itu ke luar negeri ya, maka kita juga ada pembelajaran bahasa asing di mana kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Yaitu kita mengadakannya itu pada bahasa asing Mandarin, Jepang dan Jerman ya. Tapi juga ada pelajaran native yang selain kurikulum nasional bahasa Inggris itu. Berarti untuk pelajaran bahasa asing itu diwajibkan atau mereka bisa memilih? Kita wajibkan tapi memilih ya. Jadi kadang-kadang mungkin anak nanti yang setelah lulus akan ke Jepang ya, dia mengambil bahasa asingnya bahasa Jepang ya. Yang ke Jerman juga seperti itu. Tapi kita wajibkan dengan penjadwalan itu secara ekstra. Jadi setelah pelajaran selesai, rata-rata sore hari, bahkan hari Sabtu kan libur, hari Sabtu juga ada pembelajaran untuk itu, untuk ini istilahnya menambah pengayaan anak. Kalau boleh tahu kan ini kan sekolah Katolik ya Pak? Iya, berarti betul. Di sini tuh tetap ada pelajaran agama-agama yang ditambahkan gitu di mata pelajarannya Pak? Iya, betul. Ini memang Yayasan Pangudi Luhur itu, atau termasuk secara khusus SMA Pangudi Jakarta, ini kan sekolah Katolik ya. Jadi dalam pelajaran agamanya memang anak-anak itu mengikuti pelajaran agama Katolik ya. Namun demikian ya itu kita lebih mengedepankan kepada pengamalan. Bahkan pada hari Jumat itu ada jam khusus yang kita namakan spiritualitas itu. Ini harapannya nanti termasuk untuk teman-teman yang beragama Muslim itu kita wajibkan untuk ke sholat Jumat. Ke dekat sini kan ada masjid itu yang nanti didampingi oleh guru yang juga menjalankan sholat Jumat. Jadi kita meskipun sekolah Katolik itu baik guru, karyawan itu juga tidak semuanya Katolik, kita beragam. Bahkan di anak-anak kadang-kadang malah lebih banyak yang Muslimnya ya, tapi kita beragam ya. Jadi bukan hanya untuk Katolik saja ya. Dan dalam kesehariannya kita juga memberikan ruang untuk semuanya ya. Misalnya pada saat bulan Ramadan itu kita juga ngundang Pak Ustadz ya untuk memberikan ya tausiah atau apa, dan itu diikuti semuanya supaya nilai-nilai itu ya termasuk merawat keberagaman dari anak-anak semua ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dari awal itu meskipun siswanya itu beragam ya, sampai sekarang itu belum pernah ada friksi atau konflik-konflik itu ya. Jadi ini yang mungkin membanggakan bagi kami ya, bahwa ini beragam dari segi agama, namun belum pernah ada friksi atau gesekan-gesekan antara satu dengan yang lainnya. Berarti untuk kalau selain agama Katolik ini bisa banget ya untuk masuk ke Pangudi Luhur ya Pak? Bisa banget ya. Bahkan di sini itu sering sekali untuk ketua komite atau PMG itu ya Pak Haji, Bu Haji ya, sering sekali sebelum itu. Jadi kita istilahnya karena keberagamannya itu tidak secara khusus ya untuk Katolik yang terpenting kan dari agama-agama yang lain itu nilai-nilainya juga sama ya, tentang istilahnya kalau di kami yang disebut itu Kristianitas, itu artinya ya nilai-nilai baik yang berhubungan dengan religiusitas itu. Oke, jadi bagusnya di sini itu karena walaupun beragam belum pernah ada konflik ya Pak sejauh ini? Iya, belum pernah ada untuk itu. Iya. Terus kan ini tadi Bapak bilang di sini cuman laki-laki ya, khusus untuk laki-laki ya? Iya, betul. Nah, biasanya kan nih kalau laki-laki punya kebandelannya masing-masing nih, kenakalan remaja seperti biasa ya Pak. Iya. Gimana sih caranya Pak Mulyono ini menghadapi kenakalan remaja gitu pada umumnya? Iya,
Ya, memang seperti tadi saya sampaikan ya, karena ini anak laki-laki semua ya, tentunya ada ciri khas ya, ada kekhususan ya, ada kekhususan yang barangkali berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Maka kita pendidik yang ada di sini ya tentunya harus paham benar dengan anak-anak, harus dekat dengan anak-anak ya, supaya ya kita apa yang kita berikan itu ya bisa ditangkap ya, dan anak-anak juga bisa menerima kita semua ya. Sekarang ini ya puji Tuhan, alhamdulillah sudah banyak juga ibu-ibu guru yang di sini. Kalau dulu kan hampir semua bapak-bapak semua ya, artinya ya sekarang ibu-ibu guru yang ada di sini artinya juga tahu karakter dari anak-anak itu sendiri. Jadi ya strategi yang kita lakukan ya, kita istilahnya tarik ulur ya. Jadi seperti kalau kita main layangan, kadang-kadang kita harus tarik supaya kenceng, kadang-kadang ya kendor supaya anak mungkin kreatif atau juga biar bisa menyampaikan aspirasinya. Bahkan kita hampir di setiap tahun itu kita beri ruang yang namanya forum. Ya, forum itu misalnya pada angkatan kelas 10 kita ajak kumpul, ya udah di situ buka-bukaan. Jadi misalnya ada guru yang ngajarnya nggak benar, ada guru yang tidak bisa menjadi keteladanan siswa, tidak disiplin, itu dibuka semua ya. Sebaliknya kita guru juga menyampaikan harapan ke anak-anak seperti itu selalu kita hidupi ya. Jadi supaya ya, termasuk ini kan menanamkan ini ya, demokratis ke anak-anak ya, yang itu juga sudah dari dulu-dulu itu istilahnya dihidupi oleh alumni-alumninya itu. Kalau di Pangodilur ini ada program-program unggulan nggak sih yang biasa diterapkan ke murid-muridnya kayak gitu, Pak? Iya, baik. Kalau untuk yang program unggulan yang kami terapkan ke murid-murid, karena ini murid-murid laki-laki semua ya, maka di sini ada nilai-nilai yang kita hidupi, yaitu yang namanya brotherhood. Itu persaudaraan sejati yang laki-laki semua. Nah, untuk mewujudkan brotherhood ini kita melibatkan termasuk alumni-alumni ya. Maka ini brotherhood ini harapannya bisa berbagi kepada ya, kalau ini bukan hanya antara temennya saja, maka harapannya juga yang sudah alumni mungkin tahun pertama ya, kalau 65 berdiri kan tahun 68 yang lulus ya, itu bisa berbagi, bisa sharing ke anak-anak yang sekarang masih sekolah di sini, atau memberikan istilahnya kuliah umum ya. Itu selalu selalu kita upayakan itu ya, terlebih pada saat pandemi ini kita dengan mudah ya, alumni kita yang menjadi pengusaha di Amerika ya, di luar negeri itu gampang ya kita berikan waktu untuk sharing ke anak-anak, dan ini kan akan memotivasi ya, mungkin dengan melihat alumni yang sukses ya, mudah-mudahan saya besok pasti juga bisa seperti itu kan bisa memberi motivasi. Termasuk yang duduk di pemerintahan sekarang ini kan yang di Menteri Kabinet Jokowi itu kan ada Pak Suhasil Nasara, itu Wakil Menteri Keuangan, kemudian Pak Sandiaga Uno ya, itu Menteri Koperasi, yang kemarin ada itu juga Pak Profesor Bambang Brojo, itu juga ini sering kita undang untuk memberikan kuliah umum dan semangat ke anak-anak, termasuk sharing brotherhood-nya ya, supaya ini ya, jejaring yang kekompakan antara alumni ini kan sungguh dirasakan ya. Kadang-kadang ya ada mungkin siswa yang kekurangan atau yang perlu dibantu, itu sungguh nyata ya. Seperti sekarang ini ada kan tidak semuanya siswa mungkin ini ya dari segi ekonomi mampu. Ada yang alumni itu sampai mungkin iuran antara teman-temannya itu memberikan beasiswa ya, tapi harus ada tuntutan juga memang supaya yang nilainya bagus, karakter baik itu dari kelas 1 sampai dari 10 sampai kelas 12 dibiayai semua. Ya, itu termasuk buku, seragam dibiayai, untuk semua itu sebagai bentuk apresiasi, dan ini kan ya yang harus kita rawat tentang brotherhood itu. Maka ini menjadi keunggulan kami untuk ini, dan juga
selain itu karena sharing dari beberapa alumni yang sukses yang dirasakan sungguh bermanfaat di sini itu bukan pelajaran yang mungkin matematika, fisika untuk itu, tapi ternyata ini kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan leadership dan karakter. Ya, maka di sini banyak kegiatan-kegiatan untuk pengembangan itu seperti ada LDK, ya kemudian ada Ansos, Live-in yang supaya untuk ini mengembangkan karakter peduli ya, sehingga harapannya kalau nanti menjadi pemimpin itu pemimpin yang bisa peduli bukan hanya untuk dirinya sendiri. Seperti itu yang menjadi keunggulan pada pembelajaran di tempat kami ya. Oke, aku nanya kan kita nih udah hampir 2 tahun ya mengalami pandemi gitu kan. Yeah. Pasti kan juga berpengaruh sama pola belajar gitu kan, yang harus PJJ gitu, belajar dari rumah. Nah biasanya kendala apa aja sih Pak yang sering dialami selama PJJ kayak gitu? Iya betul. Jadi selama pandemi ini ya, jadi dari waktu itu bulan Maret ya 2020 ya, itu kan siswa harus belajar di rumah. Awalnya memang ya siswa karena biasanya selalu tatap muka dengan teman-temannya, yang paling asik untuk anak usia SMA itu kan dengan teman-temannya. Iya, benar. Maka harus di rumah itu ya sempat ya ada ini ya mungkin kendala ya. Namun ya dengan kita mengupayakan sering mengajak dialog, diskusi, dan juga pertemuan dengan orang tua, karena kita lebih mengandalkan kepada orang tua selama PJJ ini, karena yang bisa mendampingi anak-anak di rumah ya kan orang tua. Jadi jam sekian harus bangun, ya jam sekian harus mandi, itu orang tua. Maka kita perlu kerjasama orang tua untuk yang kita lakukan, dan sering untuk selalu berkomunikasi. Nah, kemudian berikutnya ya dengan ya istilahnya masukan-masukan dari anak-anak dan orang tua ya, itu puji Tuhan bisa berjalan lancar, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di rumah misalnya berbeda-beda ya, itu bisa mendukung itu. Ada 1-2 yang kalau memang ada kendala sekolah membantu. Jadi seperti misalnya di rumah tidak ada jaringan internet, ya kita bantu dengan pulsa. Ya, terus yang mungkin kalau pakai HP dari pagi sampai siang kan mungkin panas ya, apalagi ya kita menggunakan ini pakai platform yang dengan Google Classroom itu kan nggak bisa kalau pakai HP saja. Maka ya kita pinjemin laptop dari sekolah ya, seperti itu. Ya, itu upaya yang kami lakukan supaya selama proses PJJ ini berjalan lancar dan ya anak bisa mengikuti dengan baik gitu. Oke, tapi ada kayak perubahan nilai-nilai mereka nggak sih, kayak jadi lebih turun selama PJJ atau masih tetap stabil gitu Pak? Iya, ya kalau perubahan itu pasti ada ya. Perubahan itu pasti ada, bahkan ya kadang-kadang dari orang tua sendiri pun menyampaikan ya, bahkan kadang-kadang siswa menjadi tidak disiplin, pola belajar kadang-kadang juga berubah ya. Kadang di awal-awal itu anak ya, kalau yang disampaikan oleh orang tua itu malam ya dia nggak tidur ya, di pagi sampai siangnya tidur seperti itu ya. Tapi sekarang ya karena ya kita selalu termasuk orang tua kan kita beri ruang untuk memberikan penilaian sikap ke anak-anak ya. Maka kalau anaknya mungkin berperilaku tidak baik ya kita minta orang tua untuk selalu menegur orang tuanya, dan kalau memang ada kendala dan kesulitan juga kita undang ke sekolah. Saya kira kalau hanya undang anak, orang tua kan bisa untuk menyampaikan supaya ya anak meskipun ini PJJ itu pendidikan karakter juga tetap harus diupayakan, termasuk saat ikut bergabung ya. Pagi itu kami selalu ada perwalian. Jadi sebelum masuk pelajaran itu ada perwalian, sehingga wali kelas mungkin negus seragamnya belum rapi, tanya yang sudah mandi siapa, yang belum sarapan siapa ya. Karena kadang-kadang kan kalau di rumah kan ya bisa aja sarapannya nanti saja,
mandi atau mungkin udah pakai seragam belum mandi kan itu juga ini kita harapkan supaya pagi itu ya mandi supaya segar untuk itu. Itu ya, jadi kendala ya pasti ada, terutama ya tadi ini anak laki-laki itu kan energinya luar biasa ya, kalau hanya di rumah saja ya itu ini apa ya mungkin tidak tersalurkan energinya sehingga jenuh, perjumpaan dengan teman-temannya tidak ada. Maka sejak adanya PTM terbatas ini paling tidak juga bisa bisa menghilangkan kejenuhan itu, apalagi yang anak kelas 11 kan dari awal masuk memang belum bertemu ya. Iya, benar. Ya, ini maka ini untuk PTM ini ya mudah-mudahan nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Kalau selama ini kan kita ngikuti aturan dari Dignas dari Senin, Rabu dan Jumat itu pun kan hanya 50%. Ya. Gitu. Tapi ini kan abis setelah mereka PJJ kan mereka masuk nih PTM. Iya. Jadi ada kebiasaan yang di rumah jadi kebawa ke sekolah nggak sih? Kayak misalkan jadi karena udah terbiasa kan, mungkin kalau misalkan di rumah nih cuma tinggal nge-zoom nih, bangun aja langsung tinggal megang HP gitu ya kan. Masih bisa santai-santai. Mungkin kan kalau di sekolah tiba-tiba jadi keinget tuh sekolah jadi telat atau gimana tuh Pak? Iya. 1-2 anak masih ada ya seperti itu. Tapi kita untuk menyiapkan PTM ini kan jauh-jauh sebelumnya istilahnya guru-guru kan ada pelatihan, orang tua juga ada pelatihan ya, anak juga ada pelatihan untuk itu supaya ya kita mengikuti protokol kesehatan dan SOP yang dibuat oleh sekolah. Nah, SOP yang dibuat oleh sekolah itu sebelumnya kita sampaikan ke orang tua ya, termasuk ini untuk mengikuti tatanan baru ini ya, nanti supaya dari rumah juga harus siap kalau memang benar-benar sehat. Jadi sebelumnya kami sekolah juga udah membroadcast. Jadi supaya sebelum berangkat itu orang tua sudah ada screening dulu ya, misalnya anak batuk, pilek ya lebih baik di rumah. Termasuk orang tua juga harus menyiapkan untuk bekal karena kantin nggak boleh buka ya. Tidak boleh istilahnya kalau anak-anak sini kan namanya JB itu, join bareng makan bareng itu dulu selalu seperti itu, tapi sekarang ya tidak kita perbolehkan. Pakaian juga kalau ini sering juga ganti-ganti sekarang kita perbolehkan. Maka untuk antisipasi itu ya setiap pagi kalau PTM itu Bapak Ibu guru semua kita ajak menyambut anak-anak sambil mengingatkan. Saat istirahat juga kita pantau benar supaya selalu pakai masker ya. Pakai masker, kemudian nanti makan ya istilahnya bawa yang ini bekalnya masing-masing ya, untuk saat duduk yang ikuti aturan-aturan ruang-ruang yang sudah kita siapkan. Ya begitu untuk yang berkaitan PTM. Mereka PTM itu harus vaksin dulu atau gimana tuh Pak? Iya, kalau kita memang kita harapkan seperti itu dan kebetulan itu sudah semua anak vaksin ya, karena dari alumni sendiri itu pernah mengadakan vaksin di sini. Iya, jadi yang waktu itu yang juga dibuka oleh Pak Profesor Bambang Brojo, Pak Sandiaga Uno sama Pak Ketua Kadin yang dulu itu Pak Rosan Roslani itu termasuk memberikan ini ke anak-anak. Jadi saat anak-anak diperbolehkan vaksin kita langsung ya itu kita dari waktu itu dari bulan Mei sampai awal September itu termasuk untuk umum. Ya kita memberikan pelayanan itu sebagai bentuk aksi yang dilakukan oleh alumni ya yang kebetulan didukung oleh tenaga kesehatan yang dari Rumah Sakit Gandaria, kebetulan saya dengar pemiliknya juga alumni sehingga benar mendukung untuk itu dan juga berbagi ke masyarakat. Oke, tapi ini orang tua itu semua menyetujui untuk vaksin atau enggak? Karena kan enggak semua orang tua ada yang ini kan ya? Iya, betul. Ya dulu awalnya memang seperti itu. Ada yang menunggu katanya vaksin yang baik nanti seperti apa ya. Tapi berikutnya kita ajak termasuk anak itu ada webinar. Orang tua juga kita ajak webinar yang mengundang alumni-alumni yang menjadi dokter itu ya. Maka termasuk nanti ke depannya kita sampaikan kalau nanti yang tatap muka ya yang sudah vaksin semua itu akhirnya orang tua ya semua mengizinkan untuk yang ini vaksin.
kita berbicara di luar vaksin nih. Kalau misalkan prestasi-prestasi yang ada di Pangudi Luhur tuh apa aja, Pak? Iya. Ya, untuk prestasi memang ada ya prestasi akademik dan yang non akademik ya. Kalau yang akhir-akhir ini banyak anak yang malah lebih cenderung ke ini ya, ke yang non akademik ya. Jadi kalau dulu ya memang ada yang pernah ini menjadi juara dulu OSN namanya ya, Olimpiade Sains Nasional ya, untuk itu ya. Kemudian kalau yang non akademik ya misalnya ada keroncong ya, kemudian yang olahraga yang misalnya basket, kemudian yang bela diri itu juga pernah istilahnya ini mendapat juara di perlombaan yang diselenggarakan oleh Dignas maupun sekolah-sekolah yang lain untuk itu. Ya. Jadi tadi untuk membicarakan alumni juga udah banyak alumni yang sukses-sukses ya Pak yang lulus dari sini. Iya, betul. Di sini memang beragam ya untuk alumni-alumninya itu. Jadi ada yang ya juga menjadi pengusaha seperti Bapak Ponco Sutowo, kemudian Pak Gelael ya, dan yang di pemerintahan juga ada yang menjadi menteri ya, termasuk yang Pak Agus Martowardoyo itu kan di perbankan ya yang cukup sukses ya, dan di bidang-bidang yang lain termasuk di militer pun juga ada dari sini ya. Itu yang alumni yang sudah tua itu seperti Pak Jenderal Suryo Prabowo yang sekarang stafnya Pak Prabowo itu juga lulusan sini. Dan akhir-akhir ini juga banyak anak yang ini masuk ke Akmil, Akpol itu juga ada untuk itu. Di pendidikan juga banyak ya, tidak hanya di dalam negeri ya, termasuk yang di luar negeri yang sekarang juga masih kontribusi. Itu ada Profesor Pitoyo, itu beliau menjadi dosen di Jepang. Nah, sampai sekarang itu masih sering memberikan pembelajaran ekstra ke anak-anak yang diberikan itu tentang ya robotik, kemudian logika ya. Ini baru Senin kemarin itu membuka tentang logika ya. Dia berharap supaya ya anak-anak punya logika yang baik sehingga ya kedepannya pasti juga akan berdampak ke termasuk karakter ya, karena orang yang berlogika tidak baik itu kan bisa aja ya nanti menyesatkan orang lain ya. Maka ini bisa membantu dan menyemangati anak-anak itu ya, yang di luar negeri ya, termasuk ada juga yang di Filipina, di Amerika itu kadang-kadang masih ini memberikan kuliah umum ke anak-anak itu yang berkaitan dengan alumni ya. Ini dokter juga banyak, maka termasuk kemarin bisa menyelenggarakan vaksin itu kebetulan untuk tenaga yang ininya juga dokter-dokter kita. Ya. Oke, ini terakhir nih Pak. Ya, harapan kedepannya untuk Pangudi Luhur itu gimana tuh Pak? Iya, baik untuk SMA Pangudi Luhur ya harapannya seperti yang sudah dirintis oleh alumni-alumni ya, artinya setelah lulus ini anak-anak itu bisa bermanfaat, berguna untuk nusa bangsa dan bisa menjadi berkat untuk sesama ya. Jadi di bidangnya masing-masing ya. Ini yang menjadi harapan dari SMA Pangudi Luhur. Maka sejak di sekolah itu kami selalu memberikan pengembangan untuk pendidikan karakter dan leadership. Itu yang menjadi harapan dari sekolah, dan nilai-nilai brotherhood yang sekarang ini dihidupi harapannya selalu dirawat. Itu terus berikutnya hal yang baik yang tentang keberagaman yang akhirnya menimbulkan toleransi yang luar biasa di sini. Itu juga hal yang membanggakan dan saya kira patut untuk dipelihara ya. Jadi supaya ya nanti kedepannya ya ini Pangudi Luhur ini yang merupakan mungkin miniatur Indonesia ya, yang macam-macam untuk ini ya. Bahkan mungkin untuk sekolah-sekolah Katolik yang lain kadang-kadang kan ya hanya yang Katolik saja. Kalau di sini ya tidak ada untuk ini pembedaan untuk itu. Bahkan untuk ketua OSIS, untuk itu juga
dari agama siapa saja kita perbolehkan. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyono sudah hadir di podcast kita hari ini, menyampaikan banyak sekali aspirasi-aspirasi yang menarik yang bikin kita tuh jadi lebih terinspirasi dan bahkan bisa memberitahu kalau Pangudilur ini ternyata bukan khusus Katolik saja gitu, bahkan dari semua kalangan pun bisa untuk masuk sini kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Oke, sekian podcast kita hari ini di Pangudiluhur. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.